Kopi adalah komoditi ekspor terbesar kedua di dunia selain minyak bumi. Ini membuktikan bahwa hampir semua orang menjadikan kopi sebagai kebutuhan penting dalam keseharian. Kopi nikmat yang kita minum adalah hasil rangkaian kerja tangan terampil dan ketajaman indera para pelaku bisnis ini dalam melakukan cupping produk sehingga layak dipasarkan. Dan seluruh hal tersebut berawal dari sini. Ujung gempulan penyangkulan muriti di desa si bengi lelabu tempate. Beluh diang kujung gempulu. Senandung ini adalah hal yang teramat biasa dalam keseharian para petani kopi. Melepas jerat senyap, mereka bernyanyi. Mengiringi aktivitas setiap pagi, baik saat memetik kopi atau pada saat sedang merawat tanaman kala musim panen masih lama. Ibu Parsiah adalah salah seorang petani kopi di sini. Ia seorang ibu 3 anak yang berhasil membesarkan anaknya dengan keringat sendiri sebagai petani kopi, sepeninggal suami pada sekian tahun lampau. Parsiah adalah salah satu dari sekitar 50 kepala keluarga yang bekerja di PT Ikhtieri Ketiara yang secara harfiah bermakna berikhtiar supaya ada. Waktu itu kan ikut sama orang tua, habis itu saya menikah, punya anak 3. Habis itu dari umur anak saya masih sekolah, meninggal suami saya. Habis itu saya ikut cari kebun, jagain kebun. Anak saya 3, yang 2 udah berkeluarga, tinggal yang 1 masih sekolah SMA. Dari situlah saya bisa membesarkan anak sampai sekarang ini. Perbedaan ini, kebun kopi ini cuman saya kasih pupuk kulit kopi. Jadi alami, nggak ada lain pupuk. Dari itulah hasilnya banyak. Kemudian kopi yang dari hasil kebun kita bawa ke proses yang namanya daerah Jagong. Di sini kita pastikan lagi kopi yang dipilih hanya kopi merah. Kemudian digiling dan dicuci. Di sini kelebihannya kita mencuci dengan air dari sumber mata air. Kemudian kita lakukan pemisahan. Yang mengapung itu kualitas kopi tidak baik, itu kita tidak pakai. Dari kopi merah yang telah dipilih, kemudian bahan baku tersebut dimasukkan ke dalam bak untuk digiling dan kemudian difermentasi. Kita fermentasi selama 24 jam
agar musilasnya terkelupas. Kemudian setelah 24 jam keesokan harinya kita cuci bersih. Kita pisahkan biji-biji yang mengapung dan yang mengendap. Kopi yang dari jagung ini kemudian dibawa ke Takengon. Di situ kita pulper, kita masukkan lagi ke mesin untuk mengambil kulitnya. Kemudian kita jemur menjadi green bean. Kita pastikan airnya sekitar 12% sampai 13%. Kemudian kita kirim ke Medan. Kopi tersebut diangkut menuju Payabakung Medan, Sumatera Utara. Di sini dilakukan pemisahan kembali antara biji kopi yang berkualitas baik dan buruk menggunakan tangan. Proses pemilihan akhir ini dilakukan oleh karyawan yang seluruhnya perempuan. Di sini, Ina dan seorang petugas lain melakukan coffee cupping atau coffee testing, yaitu kegiatan mengobservasi rasa sebelum kopi itu tiba dalam cangkir para penikmat kopi. Proses ini hanya dapat dilakukan oleh profesional dan sangat terlatih mengenal cita rasa setiap jenis kopi. Proses akhir dari kopi ini adalah dimasukkan ke mesin grader, lalu dipaket ke dalam koni, dan pada akhirnya dimasukkan ke dalam kontainer, siap untuk dikirim. Proses akhir ini dipantau oleh seorang petugas survei independen untuk memastikan kuantitas barang dan prosedur kerja yang dilakukan tepat dan memenuhi standar yang telah ditetapkan. Kita membina 1.500 petani dari 2 wilayah, yaitu Kabupaten Bener Meriah dan Kabupaten Aceh Tengah. Kita terus mengadakan pembinaan untuk petani melalui pelatihan untuk peningkatan produksi supaya mereka tidak tergantung kepada orang lain lagi. Pemberdayaan perempuan juga ada, beasiswa untuk anak-anak petani, khusus buat anak petani yang kurang mampu tapi berprestasi. Terus jalan ke kebun yang dianggap sulit kita perbaiki. Terus untuk menambah penghasilan kita membagikan ternak. Contohnya seperti sapi, kambing, dan itu nanti ada agreement tersendiri dengan koperasi. Kami merupakan salah satu anggota dari Koperasi Binaan KKGO atau Kopi Gayo Organik, yaitu partner dari PT IKA. Kami alhamdulillah sudah mendapat bantuan sosial dari dana lingkungan, yaitu ternak besar berupa kerbau. Dan dengan adanya bantuan ini, kami dari anggota koperasi setidaknya kami untuk ekonomi meningkat, bisa untuk sebagai tabungan kami di masa yang akan datang. Di Sumatera, pebisnis kopi wanita hanya sedikit. Saya harapkan
akan banyak pebisnis kopi wanita yang lebih banyak, yang lebih handal, yang bisa membantu wanita-wanita yang lain untuk lebih maju. Maka petani di sini bisa lebih sejahtera, bisa menyekolahkan anaknya hingga kuliah, serta membantu perekonomian keluarga, dan lebih khususnya membantu ibu-ibu yang single parent. Petang masih lama. Cuaca yang tak terlampau menyengat di dataran tinggi Gayo ini dimanfaatkan anak-anak petani kopi menghabiskan waktu dengan menari guel. Sebuah tarian yang menunjukkan apresiasi manusia terhadap wujud alam yang indah, yang subur, dan mensejahterakan, seperti yang mereka rasakan. Kurulali bergerantung, mulengkung kuda beben rupen, hiwani kampung, mutau korek, hitik berdiang hiwai sedih. Contoh iwani kampung, beruntungmu pengemasan rupan, si menerengi temu motek, macik jemal ge hoteh.